Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang bentuk pencerahan aura ya. Pencerahan aura itu yang bagaimana untuk Anda semuanya, yang bagaimana karena kalian merasakan uh, pahitnya pencerahan aura yang Anda rasakan, yang Anda alami sampai sekarang ya. Sehingga di sini kalian sangat susah untuk bisa berkembang, maju dan baik-baik saja ya. Padahal di sini orang melihat bahwa keadaan Anda baik-baik saja, padahal di dalam kehidupan Anda itu sangat pahit sekali ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini saya ada 4 kartu ya. Saya akan mengambil getaran yang positif, getaran yang baik yang saya ambil. Ini bisa dibilang personal reading ataupun general reading ya. General reading gitu ya. Nah, jadi di sini eh, terserah Anda bisa mempercayainya atau tidak, karena ini saya merasakan suatu energi positif yang bakal akan saya bacakan untuk Anda semua ya, dari keempat kartu ini. Tergantung dari sini ya teman-teman. Di sini ada 4 kartu ya. Kita nanti Anda akan memilih ataupun bisa memilih lebih dari satu kartu pun juga boleh. Nanti kita akan melihat, kita akan merasakan bagaimana suatu pahitnya kehidupan yang Anda jalankan ya. Tapi sebelum itu kita akan uh, membagikan waktu ya 5 detik dari sekarang ya. Kita akan memberikan 3 detik untuk memilih 4 kartu, yaitu kartu pertama dari sebelah kiri yaitu kucing warna hitam, yang kedua kucing warna abu-abu, yang ketiga adalah kucing warna putih, dan keempat adalah kucing warna orange. Di sini kita akan melihat apakah kamu memilih kartunya itu sesuai dengan Anda atau tidak. Nanti kita akan bakal tahu ya energi yang bagaimana yang bisa Anda rasakan. Tapi sebelum itu, sebelum saya memulai, Anda harus lebih rileks, santai, dan relaksasi, menikmati durasi ramalan ya yang begitu singkat ya. Tapi di sini pasti akan bisa menemukan jalan kehidupan Anda jika Anda perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan saya ketika Anda sudah mengetahui bagaimana ramalan ini sesuai dengan Anda atau tidak, yang bagaimana Anda jalankan ya. Anda pilih ya 4 kartu ini ya. Kita memulai dari 3 detik. Dari sekarang Anda memilih, nanti kalau misalnya waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjadi pause video ini ya dengan sesuka hati Anda bila memilih kartu yang sesuai dengan Anda ya. 1, 2, 3. Oke, di sini kita akan melanjutkan dengan tanda lonceng berbunyi. Nah, di sini teman-teman kita akan memulai dari kartu sebelah kiri yaitu kucing warna hitam ya. Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, dan kartu keempat. Kita akan memulai dari kartu pertama yaitu kucing warna hitam. Anda yang memilih kartu pertama ya. Di sini ada tujuan, ada rasa semangat yang baik ya. Itu juga di sini dibalik tujuan, tapi di sini tujuannya itu antara iya atau tidak ya, antara ada sesuatu yang bisa dikerjakan, bisa diwujudkan ataupun bisa dilaksanakan ya. Nah, jadi di sini ada Anda memilih kartu pertama. Di sini Anda bertemu dengan ada seorang wanita berkulit hitam dan seorang pria berkulit kuning langsat ya. Jadi di sini mengenai rasa semangat yang tinggi, ini juga bisa mengenai tentang percintaan ya. Jadi di sini tujuan yang Anda kerjakan itu sepertinya ini tidak membuahkan hasil ya. Sebenarnya sih ada suatu hal yang baik, tapi semuanya itu di sini kayaknya kurang adanya dorongan yang cukup lumayan baik ya. Karena saja di sini Anda merasa bahwa kurang ya. Jadi apapun yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan hati nurani ataupun kurang adanya semangat sehingga Anda susah untuk bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu ya. Dalam bentuk segala tujuan yang kamu lakukan itu hanya untuk memunculkan suatu sikap kepanikan ya, dan itu juga sehingga kamu tuh bisa mendapatkan kesulitan untuk melihat jalan keluar ya. Jadi sebenarnya apapun yang Anda lakukan itu sebenarnya sudah bagus, tapi Anda perlu melakukan sebuah masalah itu sangat takut sekali, akhirnya Anda tuh mencapai sebuah akhir kehidupan. Nah, yang memicu sebuah kepanikan, putus asa, dan Anda selalu dirudung masalah saja sehingga Anda sulit untuk mendapatkan jalan keluar. Padahal itu semuanya itu sangatlah gampang, tapi Anda merasa bahwa Anda tuh tidak melakukan yang terbaik gitu loh.
itu semuanya berdasarkan dari pencerahan aura kamu itu yang terlalu berlebihan, sehingga Anda belum apa-apa saja Anda sudah merasa bahwa Anda tuh sudah takut gitu loh. Jadi apapun yang Anda lakukan tidak sesuai dengan apa yang Anda terapkan. Jadi apapun yang Anda kerjakan kurang berambisi dan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Sedangkan di sini juga kalau saya lihat memang apapun yang Anda kerjakan itu tidak membuahkan hasil yang membuat ke arah jalan yang benar. Ini akan terjadi suatu kata masalah besar ya, dan akan sangat sulit sekali untuk menghindarkan dalam suatu masalah yang Anda kerjakan. Tapi di sini ya kalau bisa Anda jangan menyerah ya. Karena di sini apapun yang Anda lakukan itu ya sebenarnya sangat susah sekali. Semua berdasarkan dari pemikiran Anda ya, sehingga di sini apapun itu ya begitulah yang Anda kerjakan. Tapi sebenarnya Anda bisa mendapatkan harapan yang baik, tapi ya semua tergantung dari sendiri ya, bagaimana bisa menilai mana yang baik atau tidak. Terus juga di sini ya apapun yang Anda lakukan harus benar-benar dengan niat hati yang tulus dan punya sifat yang memberi ya gitu ya. Sehingga di sini dalam keraguan kamu itu eh, masih punya skala ataupun skandal yang Anda lakukan itu tidak mendapatkan suatu kata cahaya pencapaian tujuan ya. Sehingga di sini Anda terlalu berlebih-lebihan dalam menggapai sesuatu ya. Dan sedangkan di sini apapun yang Anda kerjakan itu ya hanya iming-iming saja ya di sini ya. Terus juga di sini dalam rencana tujuan yang Anda lakukan itu sangat buruk sekali ya, dan ini bisa membuat kamu itu jauh lebih tidak normal, dan lingkungan sekitar kamu pun juga bakal terkena imbasnya di situ loh. Jadi apapun yang Anda lakukan itu tidak membuahkan hasil dan Anda malah dirugikan, apalagi merugikan diri sendiri. Sehingga apapun yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan ya. Itu yang saya lihat ya. Nah, jadi di sini ya The Magician sesuatu sebenarnya bagus, hanya saja kamu sendiri merasa tidak bisa melakukan yang terbaik, sehingga apapun semua boleh apa-apa kamu sudah mendapatkan kesulitan yang menghadang di depan mata Anda ya. Sehingga di sini juga Anda ya kalau bisa Anda harus lebih banyak membutuhkan kesabaran dalam pelaksanaan segala sesuatunya ya. Itu juga Anda harus sering mencoba kembali apa yang sudah dirintis ya. Anda harus berani belajar dari segala sesuatu yang menghambat diri Anda ya. Karena di sini pencerahan aura itu Anda kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan dukungan, dan Anda kurang memberikan suatu solusi dan bagaimana bisa Anda jalankan ya. Di sini segala rencana tujuan yang kamu lakukan itu bersifat permulaan ya, ataupun bersifat dalam tahap awal yang Anda kerjakan ya. Jadi di sini Anda harus bertindak jujur, Anda harus bisa bertindak dalam hal apapun yang Anda lakukan. Karena apapun yang Anda lakukan itu, apapun yang Anda kerjakan tidak sesuai dengan kata hati nurani Anda. Jadi di sini apapun yang Anda kerjakan harus benar-benar bisa sesuai dengan harapan. Jadi di sini be candid dan beginnings itu harus dilakukan secara tahap perencanaan yang benar-benar Anda kerjakan, Anda lakukan. Karena di sini kalau misalnya di sini Anda tidak kerjakan dengan sebaik-baiknya, apapun semua kebaikan, kebahagiaan, kemakmuran semua tidak akan bisa didapatkan ya. Jadi di sini pencerahan aura itu Anda harus bisa lebih ekstra hati-hati, situasi kondisikan dan sinkronisasikan semua uh, lingkungan sekitar Anda itu bagaimana dalam Anda bertindak, dan Anda bisa meminta pertolongan dalam beberapa orang yang bisa membantu Anda ya. Nah, jadi di sini sebenarnya sih ada bentuk dewa penolong yang bisa datang membantu Anda ya, tapi di sini semua semua pada diri Anda sendiri ya. Di sini kan ada seorang wanita ya, seorang berkulit hitam dan seorang pria berkulit kuning langsat. Ini maaf, ini seorang pria yang berkulit sawo matang ya. Di sini seorang wanita berkulit hitam dan seorang pria berkulit sawo matang. Ini adalah keduanya itu sepasang itu adalah dewa penolong yang bisa siap membantu Anda, tapi semua dari dalam diri Anda. Bagaimana Anda menyikapi hal yang baik atau tidak. Karena itu semuanya itu semua berangsur dari diri Anda sendiri. Jika hati jiwa Anda tuh merasa bahwa bisa mendapatkan hal yang baik, Anda bisa jalankan, tapi tidak semuanya pasti akan pergi menjauh, dan apapun semuanya itu dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak sesuai dengan tahap perencanaan awal ya, yang sedemikian rupa yang sudah diterapkan terlebih dahulu. Oke, oke teman-teman, di sini kita akan melihat lagi pencerahan aura selanjutnya ya.
Dalam segala bentuk pencerahan aura itu, kalau saya lihat kamu tuh harus ada persahabatan, moderation ya. Di sini Anda harus bisa merasa bahwa Anda tuh baik-baik saja dalam melakukan sesuatu ya. Dengan hati, pikiran, dan jiwa Anda lebih bagus dan Anda bisa mendapatkan kata sambutan dan pujian dari lingkungan sekitar Anda. Jadi apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, Anda harus bisa benar-benar bisa merubah diri Anda ya. Ada transformation, perubahan dalam kehidupan Anda dan Anda harus berani melepaskan dan Anda harus bisa meningkatkan rasa spiritual Anda tuh untuk mencari jalan keluar kepada Tuhanmu supaya Anda benar-benar bisa merasakan bagaimana yang bisa Anda lakukan, yang Anda lakukan yang terbaik karena itu semuanya itu pasti akan diberikan kepada kamu. Hanya saja prosperity ya, kemakmuran masih belum didapatkan akan sangat jauh sekali karena semuanya itu akan tampak hasil yang sangat nihil ataupun tidak mendapatkan kepuasan hati ya. Jadi harapan apapun itu hanya iming-iming saja dan semuanya itu tidak mendapatkan satu pihak ya, tapi tidak mendapatkan lingkungan sekitar dengan jumlah banyak orang yang mendukung Anda gitu. Jadi Anda harus berani melepaskan, Anda harus berani melakukan ataupun memikul beban dalam tahap perencanaan yang Anda lakukan untuk mencapai sesuatu. Anda harus bisa meraih kesuksesan, Anda harus bisa meraih sesuatu jika Anda tuh benar-benar bisa lebih kuat dari sebelumnya dan Anda bisa situasi kondisikan ya, improving health, situasi kondisikan, sinkronisasikan semua tindakan kehidupan Anda supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan harapan yang bagaimana bisa Anda capai ya. Oke, di sini untuk memilih kartu pertama, pencerahan aura itu ya Anda bisa mencari saya untuk berkonsultasi lebih lanjut bagaimana Anda bisa menjalankan kehidupan Anda itu lebih bagus lagi supaya pencerahan aura itu bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi ya. Oke, di sini kita akan lanjutkan lagi dengan kartu kedua. Ini adalah kartu kedua dengan kucing warna abu-abu ya. Di sini dengan kehidupan Anda yang memilih kartu kedua, kehidupan Anda itu kurang bersabar ya. Juga kurang adanya ketegasan hati, Anda kurang disiplin dan Anda kurang adanya kekuatan dalam diri Anda dan Anda selalu merasa galau dan gelisah dalam melakukan sesuatu ya. Di sini kehidupan Anda itu menunjukkan bahwa perasaan Anda tuh sangat tidak menentu ya, tidak adanya kesabaran, tidak adanya ketegasan, tidak adanya hati hasrat untuk menjalankan sesuatu ya. Padahal di sini ada kata janji dan kata komitmen, tapi semuanya tuh semua ditutupi hal yang tidak baik sekali ya. Jadi di sini kehidupan Anda tuh sangat tidak ada perubahan sama sekali dan sangat monoton. Sebenarnya dalam kehidupan kamu yang saya lihat ada kekuatan dari rencana tersebut ya. The word itu ada harapan, adapun sesuatu yang sebenarnya sudah diberikan kepada Anda, hal yang baik, hal yang positif ya. Itu semua tuh ada unsur elemen makro dan mikro ya. Sehingga di sini alam semesta itu merestui Anda dengan segala impian sehingga apapun itu semua bisa berjalan dengan lancar, tapi di sini ada sesuatu yang menghalang-halangi kamu ya, sehingga di sini kamu kurang bisa mendapatkan perhatian apalagi harapan yang bagaimana bisa Anda raih ya. Di sini sebenarnya hati jiwa kamu tuh tidak ada rasa keraguan-raguan ya dalam menghadapi sesuatu. Sebenarnya tuh kamu tuh sangat bagus sekali. Kamu punya temperamental yang kuat. Kamu punya jiwa yang sangat mengimbangi kehidupan kamu. Tapi karena memang ada sering bingung ya ketika Anda sering muncul masalah ya di sini ya. Jadi sehingga di sini ada suatu beban berat, ada aura-aura yang tidak menentu yang membuat Anda tuh susah untuk bisa berdikari ya, sehingga Anda kurang bisa berpikir terbuka apalagi berpikir panjang ya. Jadi di sini sepertinya tuh ada yang kurang sreg di hati sehingga Anda malas untuk mengerjakan sesuatu ya. Nah, jadi di sini sepertinya ada sesuatu yang menghalang-halangi Anda sehingga kayak seperti penolakan batin gitu ya. Jadi keinginan Anda tuh untuk melakukan sesuatu tuh sepertinya susah gitu loh. Ada sebuah kesulitan dan Anda kurang bisa mengendalikan ataupun emosi batin diri Anda tuh kurang bisa dipertahankan ataupun kurang bisa dikontrol ya, sehingga di sini apapun yang Anda lakukan itu susah untuk dikuasai gitu. Di sini dalam segala bentuk kerjasama itu memang banyak tuntutan ya. Jadi ada suatu kata banyak permasalahan, tapi sebenarnya sih akan mencapai puncaknya. Hanya saja Anda selalu bimbang dan ragu dalam melakukan sesuatu. Apalagi dalam pengambilan keputusan Anda sangat susah gitu untuk menentukan. Jadi di sini ada sesuatu yang menutupi
keinginan Anda, menutupi harapan Anda, ambisi tujuan rencana semua sudah dilakukan, tapi Anda kurang yakin gitu loh. Jadi apapun yang di situ tuh kalau saya lihat sepertinya ada sesuatu yang ganjal, sehingga di sini ya apapun yang dilakukan itu tidak sesuai dengan hati nurani. Apapun yang Anda kerjakan itu ya semua berjalan dengan sah-sah saja, tapi Anda merasa jengkel dan tidak bisa berbuat apa-apa ya. Itu yang saya lihat ya. Jadi di sini ya kalau saya lihat ya sesuatu hal akan bakal terjadi, tapi Anda tidak tahu Anda harus bisa melakukan itu semuanya itu dari mana gitu. Jadi apapun yang Anda kerjakan begitu-gitu saja dan tidak mendapatkan harapan yang baik gitu. Terus juga di sini ada perubahan yang besar yang bakal terjadi pada kehidupan kamu sendiri ya. Tapi di situ memang yang dijalankan itu sangat baik sekali, tapi akan sangat cepat berakhir ya. Sehingga di sini Anda menempuh suatu perjuangan itu belum sampai pada akhirnya, sebelum pada akhir finishnya itu malah Anda eh, terpontang-panting, apalagi Anda menggapai sebuah harapan tapi semuanya itu susah untuk dicapai gitu loh. Jadi apapun yang Anda kerjakan itu belum mencapai finish saja, belum mencapai puncaknya, akhirnya semuanya bubar gitu ya. Nah, jadi ya kalau misalnya Anda kalau bisa kerjakan ya Anda kerjakanlah dengan sepenuh hati gitu loh. Karena di sini ya kalau saya lihat sangat merugi sekali jika Anda tuh merasa bahwa Anda tidak bisa mengerjakan sesuatu ya. Padahal dengan temperamental Anda tuh sangat kuat, hati jiwa Anda tuh sangat baik sekali. Lantas juga apa yang Anda lakukan itu sebenarnya Anda ada suatu penolakan batin, sebenarnya hati jiwa Anda tuh punya ketenangan jiwa ya. Jadi di sini spiritual Anda kurang dan Anda perlu meningkatkan spiritual Anda tuh dengan baik ya. Sehingga di sini apa yang Anda lakukan itu benar-benar bisa mendapatkan suatu dampak hasil yang baik dengan arah tujuan yang dengan jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan ya. Nah, jadi sini kalau saya lihat pencerahan aura Anda tuh sangat gelap sekali dan kurang bisa mendapatkan harapan yang baik. Apalagi berpikir positif pun sangat susah, berpikiran jernih pun juga sangat terganggu sekali ya, sehingga ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Anda sendiri. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan yang Anda jalankan, sangat susah sekali ya. Keputusan Anda tuh sangat kacau balau, dan setiap pengambilan, setiap jalan keluar, setiap rencana tujuan itu, setiap pemenuhan yang Anda kerjakan susah untuk diterapkan ya. Sehingga di sini Anda sangat susah untuk mendapatkan rezeki. Jadi apapun yang Anda harapkan semua berpaling, apapun yang Anda kerjakan ya kurang adanya sifat rasa tegas ya. Kalau bisa Anda jangan memberhentikan ataupun menutup segala rencana tujuan dari Anda ya, karena di sini rencana tujuan itu sebenarnya bagus sekali. Hanya saja kamu tuh dikerjai orang habis-habisan di sini. Anda memiliki kartu kedua itu banyak kendala, banyak harapan yang Anda kerjakan, tapi semuanya tuh berubah jadi kebalikan, jadi hal yang nggak baik. Jadi sebenarnya di sini Anda perlu pencerahan aura ya, perlu mencari saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Karena di sini kalau saya lihat sebenarnya banyak peluang kesempatan emas yang bisa Anda dapatkan, hanya saja semua ditutupi, dihalang-halangi, diberikan sesuatu, ditanamkan ke hati jiwa kamu. Jadi apapun semuanya itu ya susah untuk bisa melakukan yang terbaik ya. Jadi ya kalau bisa Anda jangan melakukan kata stop, kata berhenti, ataupun memberhentikan semua harapan yang kamu impikan. Karena itu semua sangat sangat disayangkan sekali dan Anda bisa merugi berapa banyak yang Anda keluar ya. Kalau bisa Anda mencari saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya, karena di sini banyak kesempatan emas yang seharusnya sudah Anda dapatkan, tapi semua itu ditahan-tahankan dan dihalang-halangi ya. Jadi apapun semuanya itu tidak mendapatkan ekstra hal yang baik ataupun positif dalam diri Anda. Sebenarnya perjalanan kehidupan kamu itu ada penuh dengan perkembangan ya. Anda bisa bertumbuh, Anda bisa mengembangkan sesuatu hal yang baik dengan ide pokok gagasan Anda ya. Tapi di sini satu, Anda kurang mendengarkan isi suara hati Anda kurang mendengarkan hati jiwa Anda. Padahal hati kecil sekecil apapun dia punya sisi manfaat yang cukup lumayan besar ya. Jadi di sini perjalanan kehidupan Anda tuh harus banyak berkembang, banyak melakukan hal yang baik ya. Dan di sini juga Anda harus punya rasa ditanamkan rasa Tuhan jiwamu itu dalam hatimu ya. Harus ada rasa Tuhanmu, sifat spiritual Anda, dan Anda bisa
menanamkan itu semuanya tuh dengan hati yang gembira, hati yang baik ya. Tanyakan hati jiwamu bagaimana Anda bisa melakukan yang terbaik. Anda bisa berpikir positif, bisa berpikir jernih yang bagaimana Anda bisa terapkan dalam kehidupan kamu. Jadi di sini satu-satunya itu Anda perlu pencerahan aura, perlu healing, dan Anda bisa melakukan semuanya itu dalam tahap perencanaan dari awal sampai akhir. Jangan Anda memberikan suatu kata pemberhentian ataupun stop sampai di sini saja, karena itu semua sangat disayangkan dan Anda hanya bisa menghabiskan modal usaha yang selamanya Anda rekrut ataupun Anda tanamkan selama ini ya. Oke, teman-teman di sini kartu kedua sudah selesai, kita akan lanjut dengan kartu ketiga. Ini adalah kartu yang ketiga, yaitu kucing warna putih ya. Ini dengan kartu ketiga ya, kehidupan kamu itu ada harapan, ada hal yang baik yang bisa didapatkan ya. Di sini juga bertemu dengan dewa penolong ya. Di sini dewa penolong, di sini juga bertemu dengan orang yang baik, seorang wanita berkulit sawo matang ya. Dan di sini juga bisa bertemu dengan namanya dukungan ekstra dari orang tua kamu, seorang ibu ya. Mungkin di sini ya ada hal yang baik yang bisa Anda rasakan. Nah, jadi di sini cuman di sini butuh banyak dukungan dan dorongan dari orang tua kamu dan sebenarnya di sini ada banyak keluh kesah, tapi di sini semuanya hal yang baik bisa dikerjakan dengan baik. Langsung saja, satu utama doa ya. Anda banyak dukungan dari orang tua dan Anda juga bertemu dengan dewa penolong. Tapi di sini kehidupan kamu itu penuh dengan namanya kesedihan dan kegembiraan ya. Di sini kehidupan kamu itu ada banyak perubahan jiwa Anda tuh, emosi Anda tuh stabil ataupun labil ya. Jadi di sini lakukan itu ya, Anda tidak akan bisa lepas dari yang namanya doa, sholat, sembahyang, dan Anda lebih menaikkan spiritual kepada Tuhan Allahmu ya. Nah, tadi kan di sini kan yang saya lihat kehidupan kamu itu kan memang sangat bagus sekali ya. Nah, tapi di sini kehidupan yang kedua ya, di sini yang saya lihat itu apakah kamu itu melakukan yang terbaik atau tidak. Karena di sini kerja keras kamu itu akan berakhir dengan sia-sia ya, tapi apapun yang kamu lakukan itu pasti akan lebih banyak menimbulkan suatu kerugian daripada keuntungan ya. Nah, jadi di sini rasa kestabilan hidup Anda itu Anda harus benar-benar bisa membalancekan ya, balance ya hidup kamu daripada ibaratnya itu jangan lebih besar pasak daripada tiang. Karena apapun yang Anda lakukan itu tidak mendapatkan hasil yang baik. Lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan itu kurang baik hasilnya dan Anda tuh kurang lihai dalam pengambil keputusan ya. Sebenarnya sih ini hati jiwa kamu tuh punya keinginan yang cukup besar ya, tapi di situ akan segera berakhir ya dan akan memiliki suatu kata harapan yang baru ya. Cuman di sini pola pemikiran Anda itu kurang dan Anda kurang bijaksana dan Anda kurang bisa menentukan mana yang bakal terjadi dan mana yang bakal dilakukan dan mana yang bakal diambil suatu keputusan itu. Jadi apapun yang Anda kerjakan itu semuanya itu bertolak belakang sekali dengan hati nurani Anda. Sehingga apapun yang Anda kerjakan, sehingga apapun yang Anda lakukan itu semua kurang adanya yang namanya harapan ataupun hasrat ya. Jadi apapun yang Anda kerjakan itu tidak benar-benar sangat bertolak belakang sekali dengan diri Anda sehingga apapun yang dilakukan itu lebih banyak kerugian daripada keuntungan, lebih banyak keburukan daripada kebaikan ya. Nah, jadi di sini ya apapun yang Anda hadapkan suatu kata masalah, Anda harus bisa membuatkan hidup Anda itu lebih seimbang sehingga ya bagaimanapun juga Anda harus tetap bisa menetralisir, menyeimbangkan dan tetaplah menjadi yang terbaik sehingga Anda jangan merugikan diri sendiri apalagi orang lain gitu ya. Nah, jadi di sini juga ya mungkin di sini Anda kurang mendapatkan sisi harapan yang baik karena di sini Anda selalu berpikir bahwa Anda tidak mendapatkan sesuatu yang bagaimana Anda harapkan gitu ya. Jadi di sini banyak pergolakan, banyak pertikaian dalam hati jiwa Anda sehingga lingkungan sekitar kamu pun juga kurang mendapatkan apa yang bisa Anda kerjakan ya, apa yang Anda harapkan. Nah, itu juga di sini ada Two of Cups ya. Di sini kalau saya lihat ada kerjasama yang cukup kuat ya. Terus juga di sini pun juga ada pihak yang mau menusuk Anda dari belakang ya. Jadi kalau misalnya Anda bisa mengetahui siapa yang menusuk Anda dari belakang berbuat hal yang
tidak baik ya, ataupun mengambil keuntungan dari kamu, ini dia tuh adalah ciri-ciri orang yang suka melempar rasa tanggung jawab kepada orang lain ya, dan dia tuh tiba-tiba dia bisa pergi menjauh gitu loh, bisa segera menghilang dari kehidupan kamu. Jadi di sini kehidupan kamu itu dia tuh ibaratnya seperti gini ya. Awal-awalan tuh dia mengajak kerjasama nih. Kamu mengajak kerjasama dengan dia dan awal-awalnya dia mengucapkan kata manis ya, harapan yang baik dan Anda tuh berasa bahwa Anda sudah bisa memberikan dia tanggung jawab yang cukup besar, tapi akhirnya ujung-ujungnya dia melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain secara Anda tahu gitu ya. Jadi tiba-tiba dia menghilang tapi disitulah dia mengerjai suatu hal magic hal mistis yang tidak bagus yang untuk mengerjai semua rencana tujuan itu dengan tidak baik. Jadi apapun itu kehidupan kamu kurang seimbang dan Anda merasa terganggu jiwa Anda dan pemikiran Anda kurang jernih ya. Jadi apapun yang Anda terapkan, apapun yang Anda lakukan kurang baik adanya sehingga ya apapun yang Anda kerjakan kurang bisa mendapatkan harapan yang baik ya. Nah, terus juga di sini harapan kamu tuh untuk maju sangat sedikit sekali karena kesulitan lebih datang membebani Anda ya. Karena itulah ada beberapa orang yang berusaha ingin menjatuhkan nama baik kamu dan menghancurkan ataupun menghalangi semua rencana tujuan yang Anda kerjakan ya. Di sini kalau bisa dalam segala perencanaan yang kamu lakukan, usahakan Anda harus bisa lebih konsentrasi ya, dan juga Anda harus punya kapasitas untuk lebih banyak perhatian terhadap apa yang sudah dilakukan dan sudah direncanakan ya, demi untuk mendapatkan hal baik ataupun keuntungan, hal positif yang bisa Anda raih ya. Jadi di sini kalau bisa Anda harus benar-benar bisa merilekskan diri Anda ya, supaya Anda lebih tenang hati jiwa Anda ya, karena sesuatu hal itu ada sesuatu pokok yang membuat diri Anda tuh jadi susah untuk bergerak ya, sehingga Anda jadi ibaratnya jadi mager ya, malas gerak dan kurang adanya dorongan, dukungan untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini Anda harus bisa lebih banyak mendengarkan kata intuisi Anda ya, dan Anda harus bisa lebih banyak mengembangkan kata kerjasama ya, karena itu semuanya itu opportunity ya. Jadi ada suatu hal yang sangat penting yang bisa Anda kejar, yang bisa Anda raih, hanya saja itu semua berasal dari usaha dan tekad kemampuan ya, usaha dan tekad kemampuan yang bagaimana bisa Anda dapatkan, yang Anda kerjakan, Anda cukup mencapai rasa target yang cukup lumayan sehingga Anda bisa meraih sesuatu yang benar-benar Anda kerjakan ke depannya ya. Pencerahan aura itu sebenarnya hati jiwa Anda itu sangat terganggu sekali sehingga Anda kurang bisa menetralisir ataupun menyeimbangkan kehidupan Anda ya. Di sini bentuk pencerahan aura kamu itu sebenarnya bagus sekali ya. Jadi Anda tuh harus punya rasa hal yang baik untuk bisa mengembangkan ide pokok gagasan Anda, dan Anda juga jangan merasa bahwa diri Anda tuh tidak berguna ya. Karena sebenarnya sih di sini Anda tuh punya hal yang baik untuk bisa didapatkan dalam rencana tujuan. Hanya saja Anda harus lebih banyak mendengarkan kata nasihat, saran-saran kritik bijaksana yang bisa Anda rasakan, yang bisa Anda dapatkan ya. Jika memang ada orang yang bisa menasihati Anda terima, karena di situ itulah yang bisa membuka hati pikiran Anda tuh, hati jiwa Anda tuh lebih tenang dan Anda bisa merencanakan sesuatu hal yang baik tuh bisa lebih berkembang dan punya harapan cahaya ya gitu ya. Itu juga Anda harus punya lebih sensitif, lebih peka terhadap jiwa Anda. Anda harus lebih banyak mendengarkan kata intuisi Anda, biar karena jiwa Anda tuh lebih terang ya, bisa lebih sejenak mendapatkan sesuatu hal, hanya asalkan Anda tuh lebih banyak melakukan kata doa, sholat dan sembahyang. Dan juga di sini enlightenment itu di sini Anda butuh healing, butuh pencerahan aura ya. Nah, jadi di sini Anda harus benar-benar netral, Anda harus benar-benar bisa dibersihkan dengan kekuatan hati jiwa Anda itu dengan pembersihan ya. Anda harus kalau bisa Anda mencari mendapatkan kartun yang 3 ini, Anda sesuai dengan Anda ya, Anda cepatlah mencari saya untuk berkonsultasi, nanti saya akan membantu Anda dengan cara pembersihan diri, pencerahan aura, saya bisa membantu Anda lebih jauh ya. Karena di sini kehidupan Anda itu sangat monoton sekali dan Anda tertekan hati, tertekan jiwa banget ya. Jadi apapun yang Anda terapkan semuanya itu
mencapai titik nol dan tidak mendapatkan harapan yang baik ya. Jadi sisi positif pun juga kurang bisa diraih. Jadi di sini yang terganggunya itu hati jiwa Anda ya, sehingga Anda tidak mendapatkan sisi positifnya dalam melakukan sesuatu ya. Oke, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Nanti saya akan membantu Anda lebih jauh. Kita akan melanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, yaitu kartu keempat. Ini adalah kartu yang keempat, yaitu kucing warna orange. Nah, di sini kehidupan kartu kamu ini mengatakan bahwa banyak ujian, banyak cobaan ya dalam setiap harapan yang Anda gapai. Di sini ada sesuatu yang banyak halangan, banyak sesuatu yang menghalang-halangi Anda dalam segala hal yang baik ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada sisi positif ya. Tapi di sini ada beberapa hal yang menghalang-halangi Anda dan di sini banyak ujian dan cobaan. Nah, jadi di sini bisa saja diberikan suatu karma kehidupan Anda yang Anda jalankan. Terus yang kedua bisa saja diberikan oleh Tuhan. Terus juga bisa saja ini ditutupi ataupun dihalang-halangi oleh orang yang tidak baik kepada Anda, yang suka sirik dan kurang berkemampuan dengan Anda ya, sehingga dia merasa bahwa Anda tuh tersaingi ataupun tidak mendapatkan hal yang baik dalam diri Anda ya, sehingga dia melihat bahwa Anda tuh lebih baik daripada dia ya, sehingga dia menutupi semua hal yang baik yang bisa Anda dapatkan ya. Di sini kehidupan kamu itu sangat kurang baik sekali ya. Jadi apapun yang Anda lakukan itu kurang adanya didukung ataupun kurang adanya restu dari banyak orang, apalagi Tuhanmu ya. Jadi sini sebenarnya ada sesuatu hasil yang baik yang bisa diraih ya dengan kerja keras dan penuh perhatian. Tapi di sini semuanya itu malah berbalik arah gitu ya. Jadi apapun yang Anda kerjakan tidak mendapatkan apa yang seharusnya bisa Anda dapatkan. Jadi di sini sesuatu harapan yang Anda kerjakan itu tidak mendapat suatu kata hal yang baik, dan di sini banyak kesempatan yang bisa diambil tapi hasil yang diperoleh kurang memuaskan ya. Terus juga di sini ada Five of Cups ya. Di sini ada hal yang baik yang bisa Anda raih tapi sangat susah sekali di situ loh. Nah, jadi di sini Anda lebih banyak mendapatkan kesedihan ya. Mujizat yang Anda dapatkan itu pasti akan bisa merubah dengan keadaan yang saat ini gitu ya. Tapi semuanya itu semua berhubungan dari diri Anda sendiri. Apakah Anda bisa lebih kuat dari sebelumnya atau tidak dalam menggapai sesuatu ya. Dan di sini ya sebenarnya bagus bisa Anda raih, hanya saja semua tergantung dari diri sendiri. Apakah Anda bisa lebih maju atau tidak ya. Karena di sini yang saya lihat kurang adanya keharmonisan dalam kehidupan dan kurang adanya hal yang baik yang bisa Anda raih. Jadi semuanya itu harus dilakukan dengan sesuai aturan dan semua pola yang sudah dibentuk akan mendapatkan keseimbangan dalam hidup Anda ya. Nah, jadi sini kehidupan Anda tuh sepertinya itu sebenarnya Anda kurang meraih keseimbangan hidup, Anda kurang harmonis dan kurang bisa menggapai suatu harapan yang baik. Sehingga di sini kehidupan Anda tuh cukup monoton sekali dan tidak mendapatkan sesuatu yang diimpikan selama ini ya. Di sini bentuk pencerahan aura kamu itu, kamu seharusnya harus punya rasa sifat ya, berpandangan positif ya. Itu juga Anda harus punya sifat yang punya ketetapan hati dan punya jiwa ya, untuk melindungi semua ide-ide pokok gagasan Anda. Anda bisa lakukan ya dari jauh dekat untuk meraih kesuksesan ya. Tapi di sini bukan dengan adanya atau tidak yang Anda kerjakan ya, ataupun yang kejar target, karena itu semuanya itu butuh perhatian dan butuh ekstra dukungan. Jadi apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan, semuanya itu bisa berdasarkan sesuatu harapan yang Anda raih. Jadi in the near future, not the right time, success ya, apapun yang Anda lakukan itu semua harus berpikir pandangan positif. Jadi apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda raih, tetaplah bisa berpikir sesuatu hal yang wajar dan tetap bisa mendapatkan sisi baik. Karena di sini hati jiwa Anda itu sangat kurang stabil dan tidak mendapatkan jawaban dalam apa yang Anda lakukan. Nah, jadi sini bentuk pencerahan aura itu sebenarnya kamu ada energi kehidupan yang positif ya.
Hanya saja Anda harus menyeimbangkan kehidupan kamu lebih baik. Anda ada kata healing, Anda perlu pencerahan aura, supaya Anda bisa berpikir lebih positif. Anda carilah saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Karena nanti saya akan bisa membantu Anda. Karena di sini kehidupan Anda itu sangat tidak berupaya hal yang baik ya, punya kemauan tapi tidak ada tindakan yang perubahan tindakan nyata ya. Jadi di sini juga Anda harus dengan pembersihan aura ya, bisa saya bantu lebih jauh. Anda bisa lakukannya dengan cara meditasi dan ciptakan ruang untuk penyaluran dalam segi hoki rezeki dalam ide pokok gagasan yang Anda dapatkan, yang Anda raih ya. Tapi sebelum itu Anda harus healing, Anda harus pembersihan diri, pencerahan aura, dan Anda bisa melakukan semuanya itu dengan baik ya, dengan sempurna dalam segala hal dari ujung kaki sampai ujung rambut ya, supaya Anda bisa mendapatkan ataupun meraih mencapai target hal yang positif, harapan yang baik yang bisa Anda dapatkan. Ada life energy, di sini kehidupan Anda penuh dengan positif, Anda raihlah dengan semaksimal mungkin sehingga Anda tidak mengecewakan diri sendiri dan orang lain. Anda harus bisa lebih bersahabat dan salurkan semua bakat kemampuan Anda demi untuk mendapatkan harapan dan keuntungan rezeki yang halal, rezeki yang baik ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut ya, di 081919635839. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.